Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalun musamman indahu summa antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Sadaqallahul azim. Sama-sama dulu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, bukakan oleh Engkau bagi kami akan hikmah-hikmah Engkau, dan tolonglah oleh Engkau atas kami dari perbendaharaan rahmat Engkau, ya Allah, yang maha agung lagi maha mulia. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wal yaqin kama nawartal anbiya wal mursalin. Ya Allah, terangi oleh Engkau akan hati kami dengan cahaya keimanan dan keyakinan sebagaimana Engkau menerangi hati para nabi dan hati para rasul. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangi oleh Engkau akan hati kami dengan nur hidayah Engkau sebagaimana Engkau menerangi bumi dengan cahaya mataharimu selama-lamanya. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa mencurahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, yang dengan rahmat nikmat karunia-Nya kita diberikan yaitu kesehatan dan juga yaitu kesempatan untuk beribadah. Maka pergunakan kesempatan yang Allah berikan ini sebaik-baiknya untuk beribadah, untuk melaksanakan sholat, dan jangan lupa sediakan uang, duit untuk menyogok malaikat maut. Sebab ini belakangan ini keliling di sekitar sini aja nampaknya. Ya, keliling-keliling di sekitaran Pulau Kemiri, Alas Meracar. Ya, sana. Kemarin juga di Banban 3 sampai yang meninggal bersamaan. Habis dari Banban ke Pulonas Kute. Ya, istri Ustaz Saleh meninggal. Ini juga tadi siang di depan rumah Dadi meninggal tadi pagi. Di samping Pertamina juga meninggal tadi pagi. Jadi sibuklah hari ini. Siapkan duit, uang untuk menyogok malaikat maut. Apa bisa? Masa nggak bisa? Jangan ngarang.
Diriwayatkan oleh Abu Nuaim, riwayat daripada Abu Nuaim daripada Ali bin Abi Thalib. Riwayat daripada Abu Nuaim daripada Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, abshirannaka biha ya Ali, abshirannaka biha ya Ali, sungguh-sungguh aku telah memberikan kabar gembira kepadamu wahai Ali, dengan yaitu bisanya penawaran tentang umur. Umur bisa ditawar. Abshirannaka, jadi kalimahnya memakai tasdid, nunnya itu pakai tasdid. Abshirannaka itu kalau dalam istilah nahwu bahwasanya nun itu adalah nun taukid sakilah, untuk memperkuat kabar di dalamnya, bahwasanya Rasulullah tidak main-main, enggak bercanda maksudnya. Walaupun saya membicarakannya sambil yaitu tertawa, tapi memang Rasulullah tidak bercanda, betulan. Abshirannaka, sungguh-sungguh kata Rasulullah, aku memberikan kabar gembira kepadamu wahai Ali, dengan yaitu bisanya penawaran umur. Pabashir biha ummati min ba'di, maka sampaikanlah kabar gembira ini ya tentang bisa ditawarnya umur itu. Sampaikan kepada siapa? Ummati, kepada umatku. Sampaikan kepada Bang Ismail, sampaikan kepada Ustadz Musa, gitu ya, bahwa min ba'di, sesudah kematianku. Betul. Sampaikan kabar gembira ini wahai Ali, ummati, kepada umatku, mim ba'di, setelah kematianku. Kata Ali, bagaimana caranya ya Rasulullah? Masa bisa ditawar umur, bisa disogok malaikat, ya malaikat maut, yang harusnya mati hari ini nggak jadi mati, yang harusnya ketabrak hari ini mati nggak jadi, yang harusnya hari ini barangkali tenggelam mati nggak jadi mati. Masa bisa begitu? Bisa, kata Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, bagaimana caranya? Kata yaitu Rasulullah, as-sadaqatu ala wajhiha, bersedekahlah engkau wahai Ali, ala wajhiha, atas jalan yang tepat, bersedekah pada tempat yang tepat, gitu ya. Bersedekahnya harus tepat, dia tepat sasaran, jangan asal-asalan. Ya, jadi apa istilahnya, tidak asal-asalan memberi orang, tidak diperhatikan orangnya bagaimana. Ya, kalau dia itu penjudi, pembambu, pencuri, jangan. Sebab nanti sedekah kita dia makan jadi darah daging, dipakai untuk berbuat jahat, maksiat, ngalir. Oleh karena itu kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekahlah engkau, tapi bersedekahnya ala wajhiha, atas jalan yang tepat, tepat sasaran, pada tempat yang benar sedekahnya itu. Apalagi birrul walidain, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Apabila ini engkau lakukan, jadi maksudnya menyogok malaikat mautnya bukan langsung, bukan ya, melalui Bang Ismail, melalui Ustadz Musa nyogoknya, kan begitu. Bukan malaikat maut yang disogok, enggak, langsung melalui Ustadz Musa. Ya, siapkan amplop, masukkan ke dalam amplop itu 3 lembar yang warna merah anti air. itu cara nyogoknya begitu. Bukan malaikat mautnya yang disogok maksudnya, bukan. Melalui orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang tukang sholat. Siapkan amplop, masukkan ke dalam beberapa lembar, kalau bisa yang merah tuh, yang anti air. Serahkan kepada Ustadz Musa, Ustadz tolong doakan saya biar saya sehat, selamat, dan panjang umur. Begitu maksudnya. Bukan langsung malaikat disogok, bukan. Melalui orang-orang yang soleh. Kalau ini, nah, seperti kata Bapak ini tadi, sedekah jariyah itu kita lakukan waktu hidup.
bukan setelah mati. Orang lain ngasih kepada kita, anak kita ngasih sama kita, itu bukan sedekah jariyah namanya. Yang dinamakan sedekah jariyah adalah waktu kita hidup bersedekah ngasih sama orang. Itulah yang mengalir terus menerus. Ya, begitu di sedekah bersedekah kita, dimakan sedekah kita sama orang menjadi darah daging. Setelah menjadi darah daging itu dipakai sholat sama yang kita sedekahi tadi. Makanya bersedekah itu sama ahli ibadah. Supaya apa? Supaya nanti darah dagingnya dipakai sholat. Begitu dipakai sholat maka mengalir itu ibadahnya. Begitu maksudnya. Ya, ala wajhiyah tadi, tepat sasaran harus. Jangan main-main. Ya, ini sembarangan aja bersedekah ya. Sudah. Kalau ini kita lakukan bersedekah dan bersedekahnya itu tepat sasaran, yang pertama yang Allah berikan tuhawilu syaqa'u sa'adatan, dengan sebab bersedekah. Apa itu? Dirubah oleh Allah syaqa'u sa'adatan, kesedihan, duka cita, apalagi kegelisahan yang kau alami, maka Allah ganti sa'adatan dengan kebahagiaan. Barangkali kita punya masalah yang membuat kita sedih, atau boleh jadi karena kemusibahan ditinggal mati oleh keluarga sehingga membuat yaitu kesedihan yang mendalam. Dengan yaitu bersedekah maka akan digantikan oleh Allah kesedihan yang luar biasa, luka yang mendalam itu dengan yaitu kepuasan batin, kebahagiaan batin. Oleh karena itu tradisi daripada orang Alas bagus itu. Apa itu? Beras di atas piring itu sedekah, itu diberikan kepada para ustadz, kepada ahli ibadah. Itu dengan sebab bersedekah itu kesedihan-kesedihan yang dialami oleh ahli musibah maka diganti oleh Allah dengan kebahagiaan dan kesenangan. Itu dia, diganti kesempitan dengan kelapangan, kesukaran dengan kemudahan. Masalah-masalah yang timbul Allah selesaikan dengan sebab bersedekah. Itu fungsi sedekah. Yang kedua ini dia. Apa yang kedua itu? Tazidu fil umri. Sedekah bisa menambah umur. Itu yang saya sebut tadi. Bisa memperpanjang umur. As-shadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umur. Sedekah yang kamu lakukan itu bisa menolak bala dan bisa memperpanjang umur. Gitu maksud saya, Bu. Makanya malaikat maut bisa disogok. Yang tadinya kita tertabrak mati nggak jadi, tenggelam mati nggak jadi. Ya, tarudul bala, bisa menolak bala, bencana yang bakal terjadi, kecelakaan, musibah, wa tutawwilul umur, dan bisa menambah umur kita, memperpanjang umur kita. Nah, dengan sebab doa daripada yang kita sedekahi. Begitu kita sedekahi, dia kan luar biasa senangnya, mendoakan kita selamat, bahagia, panjang umur, begitu dia. Doanya itu mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu bisa menyogok malaikat. Maksudnya bisa memperpanjang umur kita dengan adanya izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersedekah adalah yaitu taqiyu masari as-su'i. Taqiyu masari as-su'i, bisa menutup daripada pintu-pintu keburukan. Begitu dia. Yang tadinya kita barangkali celaka, musibah, maka dihindarkan oleh Allah. Bisa menghindarkan daripada pintu-pintu keburukan. Sudah maksud saya. Siapkan selain bekal ibadah, sholat, juga yaitu siapkan duit, uang. Untuk apa? Untuk menyogok malaikat maut. Nah, supaya apa? Supaya diperpanjang umur kita. Sebab ini maut sudah berputar-putar sekitar kampung kita ini. Ya, jangan gilirannya begitu. Ya, banyak kanan kiri kita yang meninggal. Kemarin peristiwanya tanggal 9 Zulhijjah. Hari apa itu? Hari Selasa, namanya hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah, hari Selasa kemarin, namanya hari Arafah. Jadi saya waktu sholat asar kemarin jadi imam di Masjid Polonas. Waktu sholat asar tanggal 9 di hari Arafah.
Setelah sholat yaitu asar, saya mengumandangkan takbiran. Gitu ceritanya begitu. Jadi begitu saya mengumandangkan takbiran, ya selesai sholat banyak yang komplain jamaah. Banyak yang komplain, mereka menyebutkan karena yaitu dari dulu bahwasanya takbiran itu dilakukan sesudah sholat maghrib. Kenapa Ustadz katanya melakukan takbiran sesudah sholat asar? Pintar-pintaran katanya, ya pandai-pandaian. Nah, cuman itu Bu. Jadi menurut Ibu mulainya takbiran Idul Adha itu kapan? Apa setelah sholat maghrib? Apa setelah sholat asar? Apa setelah sholat zuhur? Kira-kira kapan mulai takbiran Idul Adha? Mulai dari Dzulhijjah, dari subuh. Itulah tanggal 9 kan? Tanggal 9 itu dimulai dari kapan? Subuh. Dari subuh. Terus Ibu? Dari habis maghrib. Bang Ismail? Habis maghrib. Ya, habis maghrib. Ya, jadi komplain kemarin katanya Ustadz, terlalu cepat Ustadz ini takbiran. Biasanya maghrib ini kami ini. Begitu maksudnya. Ya Bu ya. Sebagian juga begitu kan? Jadi kita jangan yaitu asal-asalan di dalam beribadah, karena yaitu ad-dinu bidalil, agama itu harus memakai dalil. Di dalam melaksanakan agama, di dalam melaksanakan ibadah itu wajib dengan dalilnya, ada dasarnya, ada keterangannya. Kalau yaitu tidak ada dalil, tidak ada keterangan, tidak ada dasarnya, maka amal ibadah kita tertolak. Lalu apa dasarnya begitu? Apa keterangannya begitu? Dari mana mulainya itu takbiran Idul Adha? Maka sebetulnya mudah. Hampir setiap kitab fikih, hampir semua kitab fikih, hampir semua itu menerangkan tentang yaitu takbiran dan kapan mulainya takbiran. Mudah sebetulnya kalau mau buka kitab, atau sekarang lebih mudah lagi di Google pun ada dia kalau mau belajar. Cuman itu tadi kadang-kadang malas dia itu baca, malas yaitu buka Google, malas bertanya, malas berguru lagi, sukanya memprotes. itu orang sekarang itu. Jadi hobinya nyalahkan tapi nggak bisa membenarkan. Ya, begitu ada orang yang amalan, ya, ada yang berbuat ibadah, diprotes, salah itu salah. Begitu ditanya, yang betul bagaimana? Saya juga nggak tahu, tapi itu salah. Macam mana bisa gitu? Ya, kalau bisa nyalahkan, maka harus tanggung jawab, harus bisa betulkan. Begitu ditanya, saya juga nggak tahu itu. Saya juga nggak tahu katanya, tapi bisa nyalahkan. Begitu maksudnya, saking keterlaluannya orang sekarang itu, gitu ya. Maka diambil salah satu kitab saja, di kitab Azkar Nawawi ada, Subuh Salam ada, ya di dalam kitab Nihayatul Jan pun ada, termasuk di dalam kitab Fikih Islami wa Adilatuh. Kalau di dalam kitab Fikih Islami wa Adilatuh, maka dijelaskan di halaman 2, di juz 2, di jilid yang kedua, halamannya itu 341. Ya, kalau kita mengambil masalah takbiran ini di dalam kitab Fikih Islami wa Adilatuh, maka adanya di jilid yang kedua, juz yang kedua, halamannya 341. Di sana dijelaskan, ya, hadisnya dari hadis Jabir, hadisnya dari Jabir, bahwasanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Jabir, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iza sholat subha. Coba perhatikan supaya kedepannya kita inilah sayanya. Jadi padahal sunnah, tapi sunnah itu sudah kita abaikan, sudah kita yaitu lupakan sunnah. Inilah yang kita khawatirkan.
nanti di akhirat itu satu kelompok Abu Jahal, satu kelompok gitu. Ada kelompoknya menuju ke akhir kepada mahsyar itu. Nanti Abu Lahab satu kelompok, Fir'aun satu kelompok nanti. Gitu ya. Ada kelompok-kelompoknya. Ya, Abu Bakar bawa kelompoknya tersendiri, orang-orang yang jujur. Utsman bin Affan bawa kelompoknya tersendiri, orang-orang yang dermawan. Ali bin Abi Thalib membawa kelompoknya sendiri, pemuda-pemuda yang dia itu menghabiskan tenaga waktunya untuk agama. Begitu dia. Umar bin Khattab adalah pembela daripada yaitu orang-orang yang lemah. Maka Nabi nanti membawa panji-panji bendera begitu untuk yaitu menuju pada mahsyar, menuju ke dalam surga. Dikala itu begitu dekat kepada yaitu dia sampai di padang mahsyar, nanti Nabi kan memegang yang namanya Telaga Al-Kautsar, tempat minum kita nanti. Nanti kita mendekati Telaga Al-Kautsar. Ada sebagian orang begitu mendekat kepada telaga Nabi diusir, padahal orang Islam. Begitu. Ya dipanggil sama Nabi dipanggil, tapi sama malaikat penjaganya malah diusir. Sama Allah juga diusir. Ya dipanggil sama Nabi, tal. Kata Allah enggak usah. Ya usir dia, kata malaikat usir dia. Kenapa ya Allah? Mereka sepeninggalanmu sudah melupakan sunnah-sunnahmu. Kan ngeri itu. Melupakan sunnah, mengabaikan sunnah. Padahal ini sunnah Nabi, tapi kita abaikan dia. Enggak kita laksanakan, enggak kita amalkan. Itu maksudnya. Masalah takbiran, Bu, ini kapan dimulainya? Padahal ini sunnah Nabi, kapan menjalankan itu? Begitu maksudnya ya. Kapan disunahkannya bertakbiran? Kalau bisa sesudah mengetahui ini, nanti untuk tahun-tahun berikutnya, tahun yang akan datang nanti diamalkan. Begitu maksudnya ya. Kata yaitu Nabi, kata Jabir bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iza sholat subha, apabila Nabi telah selesai melaksanakan sholat subuh. Coba dengarkan di sini yang dibicarakan sholat subuh. Subuh kapan itu? Min ghadatil Arafah, daripada pagi hari Arafah. Berarti tanggal 9 hari Arafah sehabis sholat subuh. Tanggal 9 yang dinamakan hari Arafah dan yaitu sehabis sholat subuh. Apa yang Nabi lakukan? Akbala ala ashabihi, setelah selesai sholat subuh, salam kanan salam kiri, maka Nabi menghadap kepada sahabat, mutar badannya, yang tadinya menghadap kiblat diputar badannya menghadap kepada jamaah. Setelah yaitu menghadap jamaah, fayaqulu, maka Nabi bersabda, ala makanikum, tetaplah kalian di tempat duduk kalian masing-masing. Jangan ada yang berdiri, jangan ada yang bangun, jangan ada yang bubar, tetap duduk. Kenapa? Kata Nabi, kita takbiran dulu. Wa yaqulu, maka Nabi bersabda mengucapkan ya, jadi menganjurkan takbiran, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu maksudnya. Jadi takbiran itu dimulainya sehabis sholat subuh tanggal 9. Ya, jauh kali kita habis maghrib baru mulai. Jaraknya itu jauh kali. Sayang, waktu itu dari subuh sampai maghrib sudah berapa takbir yang seharusnya kita baca. Itu terlewatkan dan terbuang. Subuh, zuhur, asar, maghrib baru kita lakukan. Bayangkan itu. Padahal sudah bisa berapa takbir yang kita lakukan itu, yang kita baca selama itu. Itu terbuang percuma begitu saja. Padahal amalan yang paling afdol 5 hari itu, tanggal 9, 10, 11, 12, 13, tidak ada amalan yang paling afdol kecuali yaitu bertakbiran. Mengalahkan baca Al-Quran, mengalahkan sedekah, dan mengalahkan amalan-amalan yang lain.
Takbiran itulah amalan yang paling afdol. Sehingga istighfar pun digantikan dengan takbiran. Selama 5 hari kita nggak perlu istighfar. Begitu salam kanan salam kiri langsung diganti istighfar tadi dengan bertakbiran. Saking dahsyatnya itu, saking mulianya. Terbuang begitu saja. Subuh nggak baca, zuhur nggak baca, asar nggak baca, maghrib baru baca kita. Maksud saya begitu dia. Sayangnya selama ini kita sia-siakan itu Pak Imam. Jadi untuk tahun depan ya Pak Imam sudah mendengar, sudah tahu, jamaah pun sudah tahu, saling mengingatkan. Begitu tanggal 9 ingatkan, saling mengingatkan, kita takbiran nih. Ya. Puasa terus, takbiran terus. Karena takbiran itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa kan makan, minum, kan itu yang membatalkan. Iya, kalau wiridan baca Quran, takbir nggak batal. Mana membatalkan puasa? Bahasa kan lebaran. Bukan, takbiran itu bukan menandakan lebaran, bukan. Iya. Nanti kita tarik kepada yang jamaah haji. Kapan jamaah haji mulai takbiran? Ya, iya. Kapan orang yang menunaikan ibadah haji itu mulai takbiran? Kita coba nanti bahas ini. Sekarang kita dulu bahas, ya. Jadi yang di tanah air, jadi beda dia. Jadi jangan kebiasaan di tanah air dibawa nanti ke Mekah menunaikan ibadah haji. Mentang-mentang biasa kita tanggal 9 habis subuh takbiran, begitu di sana pun takbiran, salah. Itu. Jadi ada yaitu ibadah khusus menunaikan ibadah haji, kapan dia itu mulai takbirannya. Ya. Udah itu dengar? Sayang ini sunnah yang sudah diabaikan, terlupakan, maka untuk kedepannya ini kita mulai kita amalkan. Dan ini dasar hadisnya kuat, setiap kitab fikih menyebutkan ini, ya, mensunahkan bahwasanya Nabi setelah habis subuh tanggal 9 Arafah yaitu menghadap kepada jamaah, kata Nabi jangan ada yang bangun, jangan ada yang bubar, kita yaitu bertakbiran dulu. Gitu ya. Jadi dimulai takbiran tanggal 9 hari Arafah, mulai daripada sholat subuh sampai akhirnya ila sholatil asri min akhiri ayami tasyrik, sampai sholat asar daripada akhir hari-hari tasyrik. Gitu ya. Jadi kalau Rabu kemarin lebaran, Kamis, Jumat, Sabtu, berarti hari Sabtu waktu asar itu selesai takbirannya. Itu yang ada di tanah air. Lalu bagaimana yang menunaikan ibadah haji? Apakah sama takbirannya? Beda. Kapan mulai takbirannya orang yang menunaikan ibadah haji? Yukabbirul haju aqobas sholawati, maka bertakbiran oleh orang yang menunaikan ibadah haji setiap habis sholat. Kapan mulainya? Min zuhri nahri, daripada waktu zuhur tanggal 10. Jauh. Kita tanggal 9 subuh lagi. Orang yang menunaikan ibadah haji takbirannya mulainya zuhur tanggal 10-nya. Begitu dia. Jadi di waktu sholat pun belum lagi dia sholat hari raya itu. Mulai takbirannya itu orang yang menunaikan ibadah haji habis zuhur tanggal 10. Begitu dia. Jadi takbiran itu bukan menandakan lebaran. Takbiran itu bukan membatalkan puasa, enggak. Itu ya. Itu. Jangan salah ya. Setiap takbiran katanya harus buka kita, enggak membatalkan. Nah, itu tradisi budaya. Begitu takbiran katanya sudah boleh makan minum, ya. Jadi tanggal 9 hari Arafah takbirannya dimulai dari habis subuh. Lalu akhirnya kapan orang yang menunaikan haji akhir daripada takbiran? Sudah mulai takbirannya lambat, mengakhirinya cepat dia. Orang menunaikan ibadah haji, kenapa? Karena ada yaitu ibadah-ibadah lain dia, ibadah-ibadah khusus. Ya, itu tadi lambat dia bertakbiran. Kenapa? Karena sibuk membaca talbiyah. Lebih utama membaca talbiyah orang menunaikan ibadah haji.
Labaika Allah, labaik Allah malaka labaik itu lebih utama itu daripada bertakbiran. Lebih baik memperbanyak itu daripada bertakbiran orang yang menunaikan ibadah haji. Begitu maksudnya. Jadi sehingga waktu zuhur baru mulai takbiran. Selama itu dia talbiyah, membaca talbiyah. Begitu maksudnya. Akhir daripada yaitu bertakbiran orang menunaikan ibadah haji adalah subuh. Akhir daripada hari tasyrik. Subuh sudah selesai. Kalau kita nanti asar, kan panjang kalau kita, panjang. Begitu mulainya kita cepat dan yaitu mengakhirinya lambat, panjang kalau yang di tanah air karena nggak ada amalan yang lain. Begitu kalau haji sibuk dengan yaitu tata cara haji nanti. Kalau orang yang ibadah haji mulainya lambat, mengakhirinya cepat. Kapan awalnya? Awal takbir zuhur tanggal 10 dan mengakhiri takbir subuh di waktu subuh akhir daripada hari tasyrik. Itu cepat dia. Nah, sudah kalau sudah tahu begini nanti kedepannya bisa kita yaitu amalkan, ya diamalkan. Sudah tradisi membudaya dari dulu adat habis maghrib baru takbiran. Sekarang masalah yaitu akikah, karena ini juga perlu ya, selain kurban kita maka ada keluarga yang melakukan akikah, maka perlu dibahas. Wa tusannu lil abi min malihi akikatan anil mauludi, dan disunahkan bagi seorang bapak, orang tua, ayah daripada hartanya yang ada melakukan yaitu akikah untuk anaknya yang baru dilahirkan. Dan akikah ini hukumnya sunnah, wala tajibu, dan tidak wajib ya bagi yang mampu, sama dengan yaitu kurban ya. Kalau menurut Imam Syafi'i yaitu kurbankah dia, akikahkah dia, itu hukumnya sunnah. Kullu ghulamin rahinatun bi akikatihi, tiap-tiap yaitu anak yang dilahirkan masih tergadai di sisi Allah, dengan akikah itulah anak tadi ditebus. Jadi anak yang dilahirkan itu masih tergadai di sisi Allah. Dengan itulah kita melakukan akikah, yang tujuan akikah, arti daripada akikah adalah menebus anak kita daripada Allah. Bahkan katanya innal mauluda lam yu'aqa lam tushfa yaumal qiyamah. Anak yang dilahirkan yang belum diberikan akikah, maka nanti tidak bisa saling menolong antara orang tua dengan anaknya, belum ada hubungan dia. Begitu dahsyatnya akikah tadi. Jadi berarti kan penting dia. Nggak bisa memberi syafaat anaknya kepada orang tua kepada anaknya. Dengan sebab anak tadi masih tergadai di sisi Allah. Itu pentingnya tadi. Jadi kalau anak laki-laki dua ekor kambing, kalau yaitu anak perempuan 1 ekor kambing. Itu ya. Kambingnya sama dengan yang kita kurbankan. Enggak juga ya. Untuk yang dikurbankan juga kan enggak mesti laki-laki, enggak mesti jantan. Betina pun boleh. Boleh. Jangan ini juga nih. Salah lagi. Itu sudah membudaya di masyarakat kita. Wajib laki-laki, mesti jantan. Enggak. Ya, mau lembu jantan boleh, mau lembu betina boleh. Kambingnya juga begitu, yang dikurbankan itu enggak mesti jantan. Ya, kambing betina juga boleh. Ya, coba tanyakan lagi sama ustadz yang lain kalau memang kurang yakin, masih ragu. Tanyakan apakah kambing betina boleh dipakai kurban, atau apakah yaitu lembu betina boleh dipakai kurban? Tanyakan lagi biar lebih mantap lagi, begitu ya ilmunya. Kalau memang nggak mampu di waktu yaitu kecilnya, kapan ada rizki diakikahkan, boleh. Hikmah daripada berkurban itu syukru nikmatillahi ta'ala birizkil walad. Ya, apa hikmahnya daripada akikah itu? Yaitu menyatakan syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa anak. Ya, sementara banyak keluarga yang menginginkan anak, nggak punya anak.
sampai yaitu belasan tahun, puluhan tahun. Nabi Ibrahim sampai 80 tahun gak punya anak. Ya begitu dia. Dengan diberikan anak itu kita bersyukur. Ya, membuktikan syukur itu dengan melakukan akikah. Wa tanmiyatu fadilatil judi wasakha, dan yaitu menumbuhkan kelembutan, menumbuhkan yaitu apa istilahnya, kedermawanan. Wa tatyibi qulubil ahli wa aqrabi wal asadiqai, dan juga yaitu memperbaiki hati, membaikkan hati kepada keluarga dan kepada kerabat dan kepada yaitu teman-teman, bijam'ihim ala tu'ami, dengan mengumpulkan mereka atas makanan akikah. Jadi untuk melembutkan hati, mempersatukan hati antara keluarga, kerabat dan teman-teman, maka dipotonglah akikah untuk mengumpulkan mereka semua lalu makan. Itu kalau jenisnya sama tadi dengan kurban, kambing, lembu boleh. Iya. Menurut jamaah Malik, kalau menurut jamaah Malik hal itu dimakruhkan. Ya, jadi begitu motong akikah lalu kita mengundang orang lain yang undangan itu undangan kenduri untuk walimah, bukan sekedar yaitu sedekah. Ya, bukan tujuan bersedekah tapi tujuan kenduri. Ini menurut jamaah Malik dimakruhkan. Wa karoha indal malikiyah amalaha walimatun yad'un nas ilaiha. Memakruhkan atau dimakruhkan menurut jamaah Malik, ya, memperbuat akikah tadi diwalimahkan, dikendurikan, diundang orang supaya bawa hadiah. Ya, itu menurut yaitu jamaah Malik. Tetapi kalau yaitu Imam Syafi'i, jamaah Syafi'i, wa qala Syafi'iyah wal Hanabilah, berkata oleh jamaah yaitu Imam Syafi'i dan jamaah Imam Hambali, ya juzu ittikhazul walimah, boleh katanya memperbuat walimah. Yang bagusnya itu murninya itu tujuan sedekah, yang punya akikah tadi sedekah, jangan ada timbal balik, itu lebih yaitu mensucikan, jangan dijadikan walimah. Sebab ini juga kata Imam Syafi'i kan ya juju boleh, bukan sunnah itu, bukan dianjurkan. Kalau memang maksa kepingin yaitu ahli baitnya melakukan hal yang demikian, bolehlah, kan gitu. Bukan dianjurkan, bukan. Jadi boleh itu bukan anjuran. Apa? Makruh. Jadi mubah itu lawannya adalah makruh. Begitu, makruh dia. Begitu. Jadi kalau kita yaitu motong akikah lalu dikendurikan dengan tujuan yaitu ada imbalan dari yaitu undangan, itu hukumnya makruh. Ya, afdolnya itu bersihkan hati, tujuannya semata-mata bersedekah, ya, untuk yaitu syukur nikmat tadi, ya, yang telah diberikan anak oleh Allah, dan anak kita dalam keadaan sehat badannya, sempurna badannya. Begitu maksudnya. Dan yaitu kita mohon doa dari ya pengunjung tadi supaya anak kita menjadi anak yang soleh atau solehah. Ini macam mana nanti didoakan sama orang pun bawa bawa uang, bawa yaitu kado. Ya, jauh orang kalau sudah bawa uang, bawa kado, jauh orang mendoakan. Kan gitu itu. Orang yang ikhlas mendoakan itu nanti orang yang semata-mata memang diundang. Begitu, tanpa imbalan apapun, itulah nanti yang doanya nanti ikhlas dia, makbul dia. Itu tadi tolak bala tadi. Begitu, Ustaz, tolong doakan saya supaya selamat, sehat anak saya, dan yaitu panjang umur. Tambah umur lagi. Iya, tambah umur lagi. Kan dia. Jadi akikah itu memang kewajiban daripada orang tua kepada anak. Kewajiban orang tua kepada anak, dan itu bisa dilakukan kapan saja. Kalau memang waktu anaknya masih kecil, dia nggak sanggup, kapan dia mampu, walaupun anaknya sudah besar, bisa diakikahkan. Atau anaknya sudah meninggal barangkali belum diakikahkan, itu juga bisa. Mengakikahkan sendiri boleh. Cuman kalau anak mengakikahkan orang tua itu sudah jauh kali, sudah terbalik dia hukumnya. Jadi nggak ada keterangan dia. Memang itu lebih baik kurban saja. Iya.
Sebab nggak ada hukum yang menganjurkan itu, menerangkan itu dan menganjurkan itu, kan sia-sia namanya. Terbalik. Lebih baik niatnya itu kurban, jangan akikah. Sebab akikah adalah kewajiban orang tua kepada anak. Selesai dia. Bukan kewajiban anak kepada orang tua. Kalau anak ingin untuk berbakti kepada orang tua, maka atas nama kurban saja. Bagusnya, abdolnya itu mengakikahkan anak itu di hari yang ke-7 setelah kelahiran. Jadi seminggu setelah dilahirkan itu abdolnya ya. Paling abdol, paling utamanya mengakikahkan anak adalah seminggu setelah dilahirkan. Hari yang ke-7, 7 hari setelah dilahirkan, itu paling abdolnya. Kalau memang punya rezeki gitu ya, ekonominya ada. Tak orang tua kalau memang nggak mampu waktu kecilnya mengakikahkan, kapan ada rezekinya, kapan ada mampunya itu diakikahkan begitu ya. Cuman itu tadi disunat pun sebetulnya waktu kecil tadi begitu, sekaligus akikah umur yang ke-7 tadi langsung disunat dia. Disunat. Cuman bagusnya umur waktu sudah datang perintah wajib sholat. Ya, baligh. Di situ dia disunat. Yang bagusnya itu kalau di dalam kitab disebutkan umur 7 tahun sampai 10 tahun itu bagusnya. Anak umur 7 tahun sampai 10 tahun itulah disunat, waktu yang bagus. Hukum sunat. Hukum sunat itu apa? Hukum khitan. Hukum berkhitan itu apa? Bagi laki-laki wajib, bagi perempuan wajib juga. Ya. Kalau menurut imam yang lain, ya imam yang 3, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, perempuan itu, khitan perempuan itu namanya mukarramah. Cuma sekedar kemuliaan saja. Sekedar kemuliaan, nggak wajib. Ya, syarat saja untuk memuliakannya saja. Itu imam yang 3, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali. Kalau menurut Imam Syafi'i, perempuan pun sama dengan laki-laki, hukum khitan itu wajib. Ya terserah ibu mau ikut mana, nggak maksa. Saya nggak maksa kok. Kalau mengikuti Imam Syafi'i berarti perempuan juga wajib dia khitan. Cuman kan perempuan kan syarat, cuman dia dipotongnya itu syarat sedikit saja. Cuman hukum khitan tetap wajib, dia tetap dilakukan. Kalau nggak dilakukan dosa. Begitu maksudnya. Kita sambung nanti lain waktu. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang, dan mudah-mudahan ta'lim ini bisa semakin menyempurnakan ibadah yang kita lakukan sehingga yaitu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.